Saya melihat kematian. Aduh, jika aku dihidupkan saat ini Tuhan, rubah hidupku. Bunda ini rela mati buat orang lain, rela untuk tidak makan agar orang lain makan. Para sahabat, ketemu lagi dengan saya Dewi Susilo Budiharjo di Berbagi Cerita, masih dengan Mas Tigor dan kemarin kita pada episode sebelumnya kita bicara-bicara, bahkan kita sempat syuting di luar ruangan kita ini ya Mas Tigor ya, seru banget, luar biasa. Nah kali ini akan dibacakan tarot saya. Berdebar hati. Tapi saya berpikir Mas Tigor rasanya lagi seneng nih mau membaca tarot saya nih. Semoga dia lagi membaca gelombang saya. Nari-nari. Mas Tigor, jika ada 3 kartu begini, bagus, saya cari yang tak bagus. Bagus. Karena ini yang tak paling bagus tua lebih ini. Berpengalaman. Maksudnya kartunya. Oke, saya akan membaca pakai kartu Jawa. Wow. Jadi kebetulan tidak tahu dari mulai lautan, mulai dari luar negeri. Ternyata Bunda Princess, Mai, Ibu semuanya anak-anak lebih memilih kartu Jawa pewayangan. Wah, sesuai dengan saya. Ya, Saya sangat karakternya. begitu menyukai budaya Jawa. Budaya Jawa. Oke, saya siapkan dulu. Wah, kartunya ini membuat jatuh cinta soalnya. Rapi. Karena Bunda suka yang klasik. Betul. Suka yang Betul banget. barang-barang antik. Nah, mungkin kartu ini juga antik. Coba Bunda shuffle dulu. Mungkin saya juga antik soalnya. Orang antik perlu untuk abadikan. Gitu. Jangan disakiti. Ini digini ini. Iya. Berapa kali nih? Bebas. Oh, bebas. Oke. Biar para Penonton. syuting yang syuting biar pegel, saya mau kocok paling lama ya. Mangga. Nah, saya akan bagikan menjadi 3. Wow. Masa lalu, saat ini. Wow. Saya tidak mengatakan masa depan, tetapi saya mengatakan apa yang harus dilakukan jika ada hal yang tidak enak dan enak di sini. Karena masa depan apapun itu yang menjalankan Tuhan pemilik alam semesta. Ini hanya acuan senjata yang harus dipersiapkan kalau menghadapi hal yang sangat sedih. Kamera, jangan melihat wajah saya. Kelihatan sekali saya deg-degan. Ini yang Lihat Mas masa Tigor lalu. Ini yang masa sekarang. Saya coba bedah yang masa lalu dulu. Oke. Princess, silakan ambil. Kalau dia sudah manggilnya begini, berarti saya harus deg-degan, makin deg-degan. 3 kartu dari ini. Oke. 3 ya. Ya. 1. Iya. Ini saya boleh lihat, nggak boleh? Enggak apa-apa, dilihat enggak apa-apa. 2. Tapi enggak boleh dikembalikan. Nggak boleh bawa pulang. Yes. 3 kan? 3. Oke. Saya di sini menemukan gambar di dalam sebuah kekeluargaan Iya. dan 1 orang laki-laki tua. Karena saya menggambar, ya Bunda sudah melihat kartunya. Saya melihat ada perjuangan yang besar sekali dijembatani oleh seorang anak yang menjadi kekuatan di situ, yang menjadi pedoman di situ. Koin, istana, awan, ini hanya pegangan luar. Yang Bunda pegang di situ, kuncinya adalah anak Bunda. Ini yang saya tangkap.
Ada perjuangan yang luar biasa yang tidak bisa dikatakan, tetapi kita bisa berpesan agar siapapun pejuang-pejuang wanita di luar sana yang mungkin saat ini sedang memperjuangkan kekeluargaannya, jangan pernah takut, jangan pernah putus asa, lakukan semampu kalian, dan kita harus percaya bahwa perjuangan akan menentukan hasilnya apa nantinya. Kalau perjuangannya sia-sia, hasilnya pun juga sia-sia. Tapi kalau perjuangannya tidak main-main, hasilnya pun juga tidak main-main. Saya melihat ini di kartu pertama yang saya ambil. Terus di sini saya melihat kematian. Ada perjuangan antara hidup dan mati di situ. Iya, ada perjuangan hidup dan mati di situ. Ada kesedihan, ada kayak orang frustasi mentok. Bahkan kita mengatakan, Tuhan aku tidak sanggup. Tetapi saya melihat dari warna kudanya, kenapa kok kudanya putih? Saya yakin di beberapa kartu ini ada kuda hitam. Karena keputihan ini yang membuat jiwa baru, yang membuat aku harus bangkit Tuhan pada saat itu. Jika aku dimatikan hari ini Tuhan, matikan. Jika aku dihidupkan saat ini Tuhan, rubah hidupku. Ini dari arti kartu yang saya baca dari Bunda. Karena apa? Di sini saya menemukan matahari. Apa itu arti matahari? Kuda putih ini berubah dari keburukan. Kuda putih ini berubah dari keterpurukan. Ibarat sang surya, matahari. Matahari itu selalu ada. Siang ada, malam hilang. Nah, kehidupan Bunda seperti itu. Takut, enggak dilawan. Ada wanita hebat, wanita kuat. Iya. Jadi pesan mungkin Bunda juga pengen berpesan kepada semua teman-teman, sahabat-sahabat yang saat ini lagi berjuang di dalam keluarganya, apapun kehidupannya. Mungkin Bunda mau berpesan, monggo, karena saya membacanya di sini saya menggambarkan kekeluargaan. Aduh, saya enggak berpesan, enggak berpesan. Para sahabat berbagi cerita. Kalau kita bicara soal keluarga, tidak ada satu keluarga yang tanpa goncangan, tanpa terbentur oleh sebuah ujian demi ujian. Tetapi bagian kita, di mana seorang ibu itu adalah tonggak dari keluarga itu. Maka seorang ibu, apapun, meskipun dikatakan wanita itu lemah atau wanita itu bagaimana ya Mas Igor, tetapi seorang ibu harus strong, harus kuat untuk menghadapi atau menemani dari keluarga itu sampai utuh pada akhirnya. Betul ya Mas Igor ya? Semangat. Senyum. Tapi dari mata Bunda ini berkaca-kaca. Softline-nya maksudnya kering mungkin. Ya. Perlu tetes mata. Kita mau masa lalu dulu apa masa saat ini? Saya manut. Oke, saya ingin di sini dulu aja. Berapa ini? 3 lagi? 3 lagi. Saya mau mengambil kartu sama dilihatin Mas Tigor, dia mau mencari gelombang saya atau gimana? Kameramen dilarang happy ya. Aduh. Bumi. Doa. Ternyata Bunda ini adalah salah satu princess yang juga menyerap ilmu alam. Saya membaca Bunda ini, saya tidak tahu ya, saya juga tidak mau mengejudge siapapun. Bunda ini rela mati buat orang lain. Bunda rela untuk tidak makan agar orang lain makan. Tidak apa-apa, saya sedih, yang penting orang lain bahagia. Karena kesedihan Bunda itu dalam dan ditutup sama senyum untuk mereka. Saya melihat kejadiannya seperti itu. Berjuang untuk orang, tetapi sedihnya ditutup. Wow, itu lainnya apa kartunya? Apa? Kartu lainnya apa itu? Ini, rela mati untuk siapapun. Kok seram? Ada tombak-tombak? Iya, ada tombak. Tombak ini bukan membunuh loh. Jadi tombak ini senjata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di mana seseorang yang namanya sempurna tidak ada. Itu alasannya kenapa Tuhan memberikan jari manusia jumlahnya 10. Itu senjatanya nancap ke tubuh. Saya melihat ada perjuangan tidak hanya di rumah tangga saja,
berontak di dalam diri ini ada di sini. Seperti yang saya bilang tadi, Tuhan aku nggak mampu. Tapi ternyata Tuhan menjawabnya. Princess, lalui jalanmu. Entah ini ke lautan, entah ini ke gunung, entah ini ke pantai. Ada titik bimbang di sini. Merenungkan. Ini yang tidak saya mau. Ini yang saya tidak mau baca di umum ya. Ini rahasia aja ya. Oke lah, kita kembali ke intinya. Saya berpesan, Bunda ini orang yang kuat sekali. Jadi buat siapapun, kalau saya pribadi memanggil Bunda biasanya itu Mak gitu. Karena apa? Saya yakin Bunda ini bisa menjadi Bunda siapapun, dimanapun, bahkan orang yang tidak kenal pun, oke lah Bunda ini welcome. Ini yang saya kayak kagum. Kita butuh Sri Kandi di dunia. Yang pasti hidup itu kita lahir, kalau nggak nangis dibuat nangis ya Mas Tigor ya. Yang pasti apapun air mata kita, jangan jadikan itu merubah karakter dasar kita, tapi jadikan itu sebuah titik balik perjuangan hidup kita, dan harus lebih banyak memberi kasih, hatimu lebih banyak untuk orang lain gitu ya Mas Tigor. Ketika kita mengalami banyak air mata, jangan pernah berpikir untuk jahat, tetapi pikirkanlah bagaimana ketika aku menangis orang lain tersenyum. Berkorban untuk sesama seperti mana ajaran yang saya dapat, meninggalkan tahtanya, meninggalkan kenyamanannya di atas kayu salib, dan kemudian menebus dosa banyak orang ya. Sama seperti tumbuhan. Tumbuhan tidak akan pernah bisa tumbuh tanpa disiram air, kecuali benalu. Benalu itu hanya menyerap sari makanan dari tumbuhan lain. Itu yang perlu kita harus waspada. Kita dijadikan tumbuhan yang membutuhkan air, apa kita dijadikan benalu yang menyerap sari makanan orang lain. Itu pesan saya. Karena di kehidupan Bunda ini banyak orang-orang yang menyerap sari makanan tumbuhan lain. Mungkin pesan saya itu. Terkadang Mas Tigor, banyak orang bilang orang itu banyak memanfaatkan gitu, atau orang banyak menjadi penalu dalam hidupmu gitu ya Mas Tigor. Tetapi saya yakin Tuhan itu maha besar. Ketika kita menjadi tempelan benalu-benalu itu, artinya Tuhan memberi kita kekuatan yang super, yang lebih, hingga orang itu menempel dalam diri kita. Marahkah kita kepada kehidupan? Saya pikir itu tidak penting. Yang penting kita harus tetap kuat, harus bertumbuh dan berhasil Mas Tigor. Begitu, berarti artinya Tuhan itu keren. Kita menjadi tempelan benalu-benalu, kita diberkati. Kehidupan itu gini loh, tidak bisa dikatakan baik buruk. Yang ada itu tepat dan tidak tepat. Ketika Bunda menanam semangka, akan tumbuh rumput di situ. Kalau Bunda nanam rumput, bisa jadi nggak akan tumbuh semangka di sekitarnya. Betul. Itu. Kedelai aja nggak ada ya Mas? Ada, karena rumput. Oke. Kita baca yang ini dulu. Berikutnya, kok ya rada kameramen sudah senyum-senyum itu. Iya, ada rasa-rasa dari tadi itu gelombangnya terharu. Ada yang penasaran pingin lihat kartu saya. Ini 3 ya Mas Tigor. Iya. Kita cari yang paling susah. Padahal keluarnya juga gitu. Iya. Kebaca semua sama Mas Tigor. Ini 3. Kok ya api ya kartunya. Pembantu pedang, keadilan, sama ini. Kita lihatkan kamera Mas. Saya melihat posisi yang saat ini Bunda lebih tegas menghadapi situasi. Iya dong. Iya dong. Jadi lebih tegas menghadapi situasi. Cuma di sini ada goncangan bisnis. Waduh. Jadi ada yang goncang-goncang itu, sahabat berbagi cerita, itu yang membuat kita deg-degan gitu. Ya, jadi pesan saya buat siapapun berbisnis, kadang kita percaya dengan orang, mati-matian kita percaya udah 100%. Tapi orang lain tega ngabisin kita. Dan saya melihat di kartu ini Bunda di posisi itu. Ketika orang itu diberi kepercayaan, jebret, oke lah saya percaya. Ternyata orang ini mengambil keuntungan lain dari kepercayaan Bunda, terutama misalnya ya, Bunda nyuruh saya, Gor belikan ini, harganya 100.000, saya bilang Bunda 6 juta. Karena ada beberapa orang yang memanfaatkan Bunda di
akhir-akhir dekat ini. Kasarannya orang yang tega mengorupsi. Kok ya kayak pemerintahan ya, saya dikorupsi para sahabat. Padahal saya itu ya, lebih hati-hati ya. Siap. Tentang laporan apapun harus rinci, keluar masuk harus rinci. Jangan sampai orang yang percaya ini, kita percaya sama mereka tetapi kita nantinya jatuhnya kecewa dan sangat-sangat kecewa. Dan pesan saya, jangan hanya melihat dari casing seseorang, karena casing seseorang tidak jamin. begitu ya. Nggak Saya jamin. itu ya Mas Tigor terlalu kata orang terlalu culun, naif gitu culun ya. tapi cantik. Coba Oh, gitu kalau ya? culunnya gini, beda princess. Jadi saya tuh seringkali menilai orang sebagaimana pemikiran saya, bahwa untuk apa sih orang menjahati orang, untuk apa sih orang tipu orang, untuk apa sih orang menjadi jahat. Selama ada pilihan, kenapa tidak memilih yang baik, yang terbaik gitu, Iya. Mas Tigor. Biasanya seperti itu, Bun. Kebaikan seseorang ini disalahgunakan. Itu loh. Ya wes, kalau kita disalahgunakan, kita Diam saja diam dan berdoa. saja. Karena apa? Karena Kalau tadi ada alam. malam. Kalau kita yang disakiti lapor sama Tuhan hari ini, habis riwayat kalian. Dengarkan. Iya. Kalau saya nyakitin Bunda, tiba-tiba nanti malam Bunda lapor, Tuhan, Tigor ini gemes, habis riwayat saya. Maka dari itu, Apalagi karena kalau itu orang, ada. apalagi kalau ada orang-orang yang hidupnya dikasih titik sama Tuhan, ya Iya. Mas Tigor, dipilih. Iya. Ketika orang membuat orang yang dipilih Tuhan itu menangis, saya rasa Tuhanlah yang akan membalas. Jadi tanpa kita membalas ya, Iya. Mas Tigor ya. Sip. Ces. Ini quotes dari Bunda. Jangan membalas. Jangan pernah membalas. Iya. Oke. Senajan loro ati. Apa itu? Walaupun kita sakit hati, kita tidak perlu membalas. Oh, Cukup betul, kita betul, berdoa. betul. Mungkin kita belum waktunya untuk bahagia gitu aja. Betul. Ambil Mas segi Tigor. positifnya. Oke, Bunda, ambil 4 saya mintanya. 4. Wow. Kameramen, tarik napas. Pelan-pelan. Aduh. 4 lagi, 1 lagi ya Mas Tigor. Oke. Semoga bagus lah. Supaya dijauhkan dari yang buruk. Tapi ini yang saya dapat. Aduh, toh. Di dunia ini ada 2 jenis hubungan, entah ini hubungan pertemanan, persaudaraan, hubungan kekeluargaan atau apapun itu. Ada plus minusnya. Cuma saya lihat di dalam kartu ini, Bunda ini kayak kebanyakan lebih ngalah. Entah di hubungan pertemanan, persaudaraan, kekeluargaanmu juga Bunda ini ngalah. Coba kameramen arahkan ke saya. Wajah begini itu memang baik loh. Ngalahan gitu. Balik ke sana lagi. Iya, lebih ngalah ya. Jadi akhir-akhir ini adalah salah satu yang di-cut Tuhan. Jadi lebih kita positif. Kalau Tuhan mengatakan tidak, berarti di situ Tuhan mempunyai maksud tertentu. Ya. Sangat kemeringat sama leher. Ya. Kadang orang tidak terima, Tuhan kenapa saya sudah punya rencana ini kok Tuhan gagalkan. Tapi tanpa kita manusia pahami, Tuhan menggagalkan ada maksud tersembunyi, yang dimana tidak ada yang namanya maksud Tuhan buruk. Maksud Tuhan pasti terbaik. Jadi semangat, jika Bunda saat ini dihancurkan siapapun, ditendang siapapun, itu maksud Tuhan. Karena apa? Tuhan menghindarkan Bunda dari orang-orang yang bermasalah. Aduh. Padahal para sahabat, saya itu selalu berkeinginan bersama sahabat-sahabat saya dari awal sampai akhir, sampai menua, sampai tua, semua bersahabat, bersaudara, sampai maut memisahkan, ya Mas Tigor ya. Tapi kalau dieliminasi oleh alam begini, ya saya agak sumuk, Mas Tigor, sedih maksudnya. Iya. Eliminasinya itu sebenarnya Tuhan itu tidak menguji kita agar kita mampu dan tidak. Tuhan memberi pembelajaran. Ini loh Bun, dikasih alur seperti ini. Karena biar Bunda paham, biar Bunda tahu bahwa penghancur paling tega adalah orang sekitar kita. Karena apa? Orang sekitar kita ini yang paham celah, yang Kelemahan tahu kita, ruang ya? kelemahan kita. Gitu. Tidak ada orang jauh bisa menghancurkan kita. Penghancur paling bahaya di dalam dunia adalah orang sekitar kita. Jadi lebih hati-hati,
Jangan membuka masalah pribadi kita ke siapapun 100% kita buka. Kalau mereka sudah tahu ruang, kalau mereka sudah tahu kelemahan kita, mereka punya senjata. Kita bisa apa kalau enggak nangis? Itu loh. Jadi pesan saya, Bunda harus bisa membatasi ruang mana yang harus orang tahu dan orang tidak tahu. Jangan asal menilai dari casing seseorang. Jangan asal bersahabat ya Mas Tigor ya. Padahal sahabat saya hampir. Sahabat paling setia itu cuma ini, Biro. Padahal sahabat saya banyak, para sahabat berbagi cerita juga sahabat saya. Iya. Kemudian, aduh, kartu saya. Tahun ini Bunda lebih merenung, lebih mempelajari apa yang harus Bunda lakukan, apa yang harus Bunda tinggalkan, dan apa yang harus Bunda pegang. Karena di kartu ini, tahun ini Bunda benar-benar mempelajari bukan dari seseorang, bukan dari orang lain, tetapi Bunda belajar dari diri Bunda sendiri. Apa yang sudah terjadi saat ini adalah kesimpulan dari apa yang Bunda ambil besok harus seperti apa. Wow. Jadi bagus ya, buat siapapun sahabat-sahabat dari acara ini, kita belajar tidak perlu belajar dari orang lain. Belajarlah dari diri kita sendiri. Ya? Ya. Hargailah diri kita sendiri, sayangilah diri kita sendiri. Kalau kita tidak bisa menghargai, menyayangi diri kita sendiri, bagaimana orang lain akan bisa menyayangi dan menghargai diri kita? Betul. Jadi ini juga pembelajaran buat siapapun, tidak hanya Bunda aja. Berarti ini saya itu ya Mas Tigor ya, merenung, bertapa. Apa yang terjadi selama ini ya. Iya. Memang seringkali Mas Tigor di penghujung tahun saya selalu menyediakan waktu, terutama kalau akhir tahun sibuk. Pasti awal tahun saya pasti akan mengadakan semacam retreat untuk diri saya sendiri, untuk mengintrospeksi apa yang sudah saya lakukan di tahun sebelumnya dan bagaimana untuk ke depan. Mungkin kartu itu mengatakan dalam waktu-waktu dekat saya akan pergi berlibur untuk menenangkan diri, berpikir apa yang akan saya lakukan, what can I do to be right untuk tahun depan. Begitu. Terus ini, wah ini masih banyak loh Mas Tigor. 3 lagi. Aduh. Ini kameramen nih, ibunya kebablasan kita lagi. Semoga episode ini cukup membuat para sahabat berbagi cerita mengenal saya yang kadang sedikit ini dominannya ke bisnis. Saya melihat ada beberapa bisnis yang berkembang, tapi bukan bisnis yang sudah diadakan. Saya tidak tahu ya, nanti Tuhan memberikan jenengan kesempatan seperti apa, Tuhan mempercayakan jenengan di bagian apa, di mana, di daerah mana. Saya melihat ada perkembangan satu bisnis baru buat Bunda. Wow. Saya tidak ngerti apa. Ya mungkin dari masa lalu, dari yang sudah terjadi, ini pukulan buat kita. Gini, kalau Bunda mau wisuda, di situ ada skripsi. Anggap aja ini skripsi dari Tuhan yang sudah terjadi untuk mendapatkan hasil. Skripsi para sahabat, skripsinya pakai nangis-nangis gitu ya Mas Tigor. Itu bagus kok Bun. Jadi lebih ke ini. Kalau kita tidak dipercayakan untuk menanam apel, pasti Tuhan mempercayakan kita untuk menanam anggur. Oh. Itu. Semoga dipercaya lebih baik ya. Lebih baik. Amin. Kita juga berdoa. Amin. Oke, kita percaya. Mau terlihat apa? Ini di shuffle dulu. Ini di kopiok dulu atau langsung dulu. pilih? Di kopiok dulu. Kopiok dulu. Kartunya bisa diminta ini para sahabat antik. Bisa, antik. Jur. Tidak apa-apa, nanti ditinggal. Besok setahun lagi saya kesini, Bunda udah jadi ini. Ahli tarot. Tarot. Apakah saya sudah cocok menata kartu? 3 ya Mas? Iya. 3 toh? 3. Oke. Indah kartunya. Saran saya lebih sharing kepada seseorang yang ahli agama. Karena sentuhan yang paling dahsyat, sentuhan yang paling berbobot hanya mereka. Cuma di sini nanti hasilnya bahagia. Aduh. Karena Bunda
berkumpul dengan beberapa, saya melihat di sini ada banyak sekali wanita. Saya tidak tahu nanti Bunda akan dipercaya sebagai apa, intinya ibunya para wanita. Alhamdulillah, puji Tuhan. Di sini ada kepercayaan baru. Bisa membimbing para wanita untuk menjadi lebih lucu daripada saya. Kartunya positif, Bun. Jadi mereka yang berusaha menjatuhkan ternyata adalah mereka yang menerbangkan Bunda. Oh, dijatuhkan tetapi malah diterbangkan oleh alam. Iya, tidak apa-apa. Hancurkan aku sekuat tenagamu. Karena seperti bola, semakin dilempar ke bawah, semakin kita tinggi. mental ke atas. Iya. Itu ilmu Tuhan. Ilmu Tuhan, oke. Bagus, Bun. Apa ini? Saya kok belum tahu. Apa itu? 3 lagi nih. 3 lagi. Oke. Aduh, 1. Tuhan. Kartunya hebat. Saya seneng banget saya pikir itu dibaca hebat, ternyata ada magic. Oh my god. Berapa, Mas? 3 kan? Iya, sudah 3. Kayak main kartu. Bun, ada kartu satu yang tidak bisa saya share, cuma kodenya ini. Oh iya. Kameramen mohon tidak terlalu kepo. Oke, sudah. Kalau ini positif. Wow, itu apa? Ada 2 meja kosong buat Bunda di kepemimpinan nanti. Tapi tidak tahu dari Kepemimpinan RT atau RW atau daerah mana, dari arah mana. Cuma saya hubungkan sama kartu ini tadi bahwa Bunda akan menjadi ibunya emak-emak, ibunya para wanita. Ya mungkin ada beberapa organisasi nanti yang akan memasukkan Bunda di situ sebagai pemimpin baru. Yang dimana pemimpinnya adalah wanita yang dipimpin adalah wanita semua. Entah tahun 2022, 23, 24 yang saya melihatnya cerah di situ, banyak wanita sekali dan Bunda berada di depan kayak lagi memberi semangat kepada mereka. Tapi di situ wanita semua. Tapi di situ wanita semua. Aduh, apakah ada negara wanita? Oh, enggak ya. Oh, jangan-jangan Menteri Peranan Perempuan? Amin. Amin. Oke, berapa lagi Mas Tigor terakhir? Kesimpulan 3 kartu. Kameramen? Masih kuat. Enggak kuat, lambaikan tangan. Terakhir. Terakhir. Semoga diberkahi kartu yang bagus. Siap. Oke, ampun. Ternyata. Apakah itu? Saatnya untuk diam, ngilmu. Kameramen? Ya, saatnya untuk diam, ngilmu, untuk berbagai ilmu. Dan siapkan senjata untuk berperang nantinya. Entah perang batin, entah perang pikiran. Karena kebanyakan di sini saya melihat perangnya perang batin. Aduh, apakah itu? Apakah itu? Pesan saya cuma itu aja. Ini bukan kesimpulan yang closing ditutup, tapi ini gantung. Gantung sama seperti tadi. Tapi tidak ada part ketiga ya para sahabat. Kita simpulkan ya, intinya seseorang harus berdekat kepada Sang Pencipta alam karena tidak ada kekuatan yang lebih kuat dari kekuatan Tuhan. Itu aja pesan saya. Kalau Bunda hari ini dikecewakan orang, diam. Bunda hari ini dilempar orang, diam. Jika ditampar pipi kananmu, maka berikanlah pipi kirimu. Ya, siap-siap pipi saya mau saya pasik yang Ayo, Bunda. mau dikasih helm. Itu aja pesan saya. Oke, Mas Tigor, terima kasih. Ini tidak untuk menakut-nakuti, ini kasih. tidak untuk apapun, cuma ini sebagai kita lebih wacana ya, kita mengerti bagaimana tarot membaca frekuensi gelombang kita. Para sahabat, saya Dewi Susilo Budiharjo, jangan jadikan ini sebuah sesuatu yang absolut, tetapi kita tetap mengutamakan di atas segalanya ada Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha tahu. Jika kamu ingin bercerita tentang dirimu, ambil waktu untuk doa, ambil waktu untuk mengadakan retreat dengan diri sendiri. Percayalah, selalu ada jalan, tidak ada rancangan Tuhan yang buruk atas anak-anaknya, dan biarlah kita menjadi wanita-wanita tangguh untuk membuat keluarga kita hebat, anak-anak kita hebat, terutama membuat negara kita hebat. Saya Dewi Susilo Budiharjo. Dan saya Tigor Otadan. Sampai jumpa lagi. Bye.